Memasuki pekan kedua bulan Desember 2025, kesiapsiagaan seluruh pihak masih dibutuhkan untuk mengantisipasi cuaca buruk yang bisa berujung pada banjir bandang atau tanah longsor. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa beberapa wilayah masih berpeluang mengalami hujan dengan intensitas lebat dalam beberapa hari mendatang. Di curah hujan bulanan, prediksi curah hujan bulanan itu masih di atas 300 mm dan perdasariannya itu masih di atas 150 mm ya per 10 hari. Sedangkan untuk tim penyelamat, kami mohon mengutamakan evakuasi di daerah-daerah yang bantaran sungai dan lereng-lereng curam itu lebih dahulukan. Barangkali mumpung cuaca saat ini bisa bersahabat, itu ditepikan dulu sehingga nanti apabila ada hujan sudah tidak kerepotan lagi untuk evakuasi daerah bantaran sungai maupun lereng yang curam. Kemudian yang terakhir kami juga menghimbau kepada kita semua, kita harus bekerja sama dan berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, seluruh segenap pihak untuk tetap di lokasi yang aman, ya, tidak kembali ke rumah sebelum ada kepastian kondisi yang stabil. LSM Walhi Sumatera Barat turut menghimbau masyarakat di kawasan Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat agar meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi bencana berulang. Pasalnya, hingga Sabtu 6 Desember 2025 curah hujan masih tinggi dan berisiko terjadi banjir bandang dan longsor. Peringatan waspada itu khususnya ditunjukkan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Koto Kacia dan Koto Gadang, Maninjau, Kabupaten Agam. Di sisi lain, sisa material banjir bandang yang mengendap menjadi kendala teknis terbesar di lapangan, termasuk di Aceh. Material banjir bandang ini secara signifikan menghambat proses evakuasi dan pencarian korban hilang. Memang ada beberapa kendala yang kita hadapi, ya, terutama yang pertama adalah material-material banjir, sisa banjir ya, seperti lumpur, kemudian kayu-kayu, ya, kemudian juga beberapa akses yang masih berusaha kita tembus. Kita masih membutuhkan alat berat ya untuk proses evakuasi. Kemudian juga seperti material seperti kayu ya, kayu-kayu besar. Kemudian juga lumpur ini kan sedikit bukan menyulitkan tapi sebagai tantangan ya untuk kita ya untuk melaksanakan proses evakuasi. Sementara itu, penanganan darurat untuk jalan dan jembatan terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait di daerah. Dampak terhadap infrastruktur jalan dan jembatan mencakup 30 ruas jalan nasional dan 12 jembatan nasional. Jalan terdampak longsor di 63 titik, sedangkan terdampak banjir di 32 titik. Adapun akses jalan utama yang sudah dapat diakses antara lain Padang Pariaman, Pasaman Barat, perbatasan Sumatera Utara, Padang Panjang Bukit Tinggi, perbatasan Riau, Padang Painan, perbatasan Bengkulu, serta Padang, Solok, Darmasraya, perbatasan Jambi. Kita sama-sama berharap agar daerah yang dilanda bencana bisa segera pulih. Di sisi lain, kewaspadaan akan kemungkinan cuaca buruk di hari-hari mendatang masih perlu ditingkatkan. Tak kalah pentingnya dibutuhkan strategi jangka panjang untuk memitigasi dampak bencana di masa datang.